Saudara Jemaat, Minggu 9 Agustus 2020, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKE Jaar dimanapun berada. Selamat beribadah dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Untuk itu kita tetap patuhi protokol kesehatan. Liturgi dan pola pelayanan ibadah hari ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Marilah kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing dengan hikmat dan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Untuk ibadah hari Minggu ini, majelis jemaat yang bertugas yaitu pimpinan ibadah, Ibu Pendeta Widya Kalalana STH, liturgus, Ibu Penetua Ardina, pembaca berita jemaat, Ibu Diakon Mustika, salam prebister, Ibu Penetua Lemiati, doa persembahan, Bapak Diakon Pradin Purba, pembacaan Alkitab, Ibu Diakon Marline, pemain musik, Bapak Pranhat dan Saudari Teti, singer, Mira, Erni, dan Dea. Liturgi yang digunakan, liturgi ibadah virtual model 1, dengan nas Alkitab, pembacaan 1 Raja-Raja 19, ayat 19 hingga yang ke-18, nas khotbah Matius 14, ayat 22 hingga yang ke-33. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan melalui persembahan dari seluruh warga jemaat dalam pelaksanaan ibadah ini. Selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini dari tanggal 9 sampai dengan 15 Agustus 2020. Doa kita, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdiri bersama bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Sementara itu, pendeta dan majelis jemaat memasuki ruang ibadah. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Kita tahbiskan ibadah saat ini dalam potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, untuk menyambut potom dan salam, kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim puji
bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Marilah bersama-sama kita masuk dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian dan doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18 dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Ninsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau.
Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana STH, bersama-sama kita mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 34, Setiamu Tuhan tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat derang. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Pelindung abadi tetap, setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas kelak. Sidang jemaat sekalian yang diberkati dalam nama Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersama mempersiapkan diri kita, mari kita sehati di dalam doa kita berdoa. Terpuji-puji nama Allah dalam Yesus Kristus, yang memberkati menyertai kami dengan segala kebaikan dan kesempurnaan. Terima kasih kami untuk kesempatan di hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau yang Maha Kudus. Sebentar pula kami diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan atas kami sekalian. Melihat kuasa Roh Kudus Tuhan yang menjamah kami sekalian sidang jemaat Tuhan dan pun hamba yang memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sediakan diri kami merenungkan kebenaran firman Allah. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-33 di bawah judul perikop Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, diceritakan di dalam nas suatu ketika, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak terlebih dahulu menyeberangi sebuah danau. Ia dikatakan ingin sendirian saja untuk berdoa, menjalin hubungan yang erat dengan Allah Bapa. Dan kemudian ketika para murid sudah ada di tengah-tengah danau, kapal yang mereka tumpangi, perahu yang mereka naiki terombang-ambing. Dikatakan oleh angin sakal. Saudara sidang jemaat yang diberkati, angin sakal adalah tiupan angin kencang yang menerpa dari arah berlawanan dari perahu para murid. Ini membuat mereka merasa kelelahan untuk mendayung. Sehingga perahu yang mereka tumpangi tidak bisa maju dengan cepat untuk sampai ke tepian danau. Perahu mereka diombang-ambingkan sedemikian rupa. Dan pada saat itulah, dalam situasi seperti itulah, Yesus datang dikatakan. Dan kita bisa melihat di dalam bagian nas ini, Yesus datang dengan cara yang tidak biasa. Dengan cara adi kodrati. Ia datang dengan berjalan di atas air. Dan tentu reaksi yang lumrah sebenarnya ketika para murid dari kejauhan melihat ada seseorang yang berjalan di atas air. Lalu mereka mengatakan, itu hantu. Sebab tidak seorang pun di dunia ini yang bisa dan sanggup berjalan di atas air. Lalu mulailah dikatakan mereka berteriak-teriak ketakutan. Ketika satu mereka diombang-ambingkan gelombang dan kemudian di dalam pikiran mereka hantu mendatangi mereka. Namun apa reaksi Yesus dalam situasi yang begitu panik saat itu? Ia katakan, tenang. Ini aku. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Lalu mendengar suara itu, Petrus ingin membuktikan, benarkah itu Tuhan? Lalu ia berujar di dalam ayat yang ke-28, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air mendapatkan engkau. Lalu apa yang Yesus katakan? Datanglah. Ketika Petrus keluar dari perahu, ia berjalan di atas air mendatangi Yesus. Untuk langkah-langkah pertama semuanya berjalan sebagaimana mestinya ia bisa berjalan di atas air. Tetapi sebentar kemudian ada angin menerpa Petrus. Dan Petrus dikatakan muncul kebimbangannya, lalu ia semakin tenggelam di dalam air itu. Dan ia berteriak, Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Ia memegang tangan Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan, bagian firman Tuhan pada saat ini menyampaikan banyak pesan bagi kita sekalian. Bahwa kehidupan kita juga seperti kehidupan para murid. Kadang di dalam perjalanan kehidupan ini,
tidak selalu seperti yang kita inginkan lancar-lancar saja. Angin sakal pencobaan membuat kita kadangkala tidak sampai ke tujuan kita seperti yang kita rencanakan, seperti yang kita harapkan. Kadangkala kehidupan kita juga diombang-ambingkan pencobaan, diombang-ambingkan pergumulan badai dalam hidup ini. Dan salah satu kenyataan yang sedang kita hadapi, kita sedang diombang-ambingkan oleh pandemi badai corona ini. Saudara sidang jemaat, mungkin kita berpikir saat ini kita menjalaninya seorang diri. Tetapi tahukah kita melihat nas pada saat ini diperkatakan kepada kita bahwa Tuhan mengerti keadaan kita saat ini. Tuhan tahu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ia mendatangi kita dengan cara-caranya yang heran dan penuh kuasa. Bahkan yang tidak sanggup kita lakukan, kita pikirkan secara manusia. Ia sanggup berjalan di atas air. Dan di dalam kondisi kita seperti ini, pada hari ini kita ingin diyakinkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ia mau menolong kita. Jangan tanyakan bagaimana caranya. Sebab ia punya 100.001 cara untuk menolong kita. Supaya kita tidak binasa. Dan dari bagian firman Tuhan pada saat ini, ia juga membiarkan Petrus untuk membuktikan bahwa ia ada. Bahwa ini aku Tuhan, ini aku Yesus. Datanglah kepadaku. Ia membiarkan Petrus untuk datang kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Gambaran sikap Petrus ketika ia mendatangi Yesus ini juga gambaran sikap kita. Pertama-tama, semua baik-baik saja kita berjalan untuk datang kepada Yesus. Tapi pada akhirnya kita lupa perkataan firman Allah, firman Tuhan yang mengatakan datang kepadaku jangan takut. Ketika ada sedikit angin pencobaan yang membuat fokus kita tidak lagi kepada firman Tuhan, tidak lagi kepada kuasanya, tetapi pada masalah. Angin dikatakan tiba-tiba datang, angin kecil saja, hilang iman. Lupa Petrus perkataan Tuhan, lupa Petrus kuasa Tuhan. Sehingga semakin ia melangkah, semakin ia tenggelam. Tenggelam karena kebimbangan dan iman yang semakin berkurang. Sehingga dengan tegas Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-31, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan hari ini juga dikatakan kepada kita, Tuhan menolong kita. Yang paling penting kita adalah fokuskan pandangan iman kita kepada perkataan Tuhan dan kuasanya, bukan pada masalah. Pandemi ini memang besar, memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi pada hari ini Tuhan berkata-kata melalui firman-Nya kepada kita sekalian, jangan kita fokuskan pikiran kita hanya pada pandemi dan segala dampaknya. Tetapi fokuskan pandangan kita kepada Tuhan dan kuasanya. Tuhan menolong kita. Percayalah, Tuhan menolong kita. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, dari bagian firman Tuhan pada hari ini ada beberapa pesan yang ingin semakin menguatkan kita di tengah persoalan kita masing-masing, bahkan terkhusus di tengah pandemi yang kita hadapi bersama pada saat ini. Yang pertama, percaya Tuhan sedang bekerja untuk menolong kita dengan cara-caranya yang heran dan penuh kuasa. Dan yang kedua, terus jalani kehidupan kita. Jangan dengan kebimbangan, tetapi dengan iman. Jangan fokuskan mata dan pandangan kita pada persoalan, tetapi fokuskan pandangan kita kepada Tuhan dan kuasanya. Dan percayalah bahwa kita akan selamat melewati berbagai badai dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Saat kita berdoa. Kami naikkan ungkapan syukur terima kasih kami kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Atas firman Tuhan yang boleh bersama-sama diperdengarkan di tengah-tengah kami.
menguatkan, meneguhkan kami dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Biarlah melalui pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan bukan saja mendengar, tapi menjadi pelaku yang setia dalam kehidupan kami akan kebenaran firman Allah. Terpuji-puji nama Tuhan. Pada saatnya Tuhan, kami kembali menyerahkan seantero hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, jika sampai pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kasih dan perkenanan Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Saat ini kami bawa di dalam doa kami, pergumulan dunia ini, pergumulan bangsa Indonesia, pergumulan daerah kami Barito Timur, desa kami Jaar, bahkan dimanapun kami berada pada saat ini. Kami mohon pertolongan yang datangnya daripada Tuhan menjaga dan melindungi kami sekalian, untuk boleh melewati wabah pandemi ini selamat, karena kasih dan kuasa Tuhan ada di dalam kami. Kami mohon diberkati terkhususnya para medis, yang saat ini terus setia untuk melayani, untuk bekerja sebagai pahlawan kemanusiaan di tengah-tengah pandemi ini. Kami mohon kesehatan, kekuatan atas mereka sekalian, perlindungan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga mereka pula sehat selamat, beroleh damai sejahtera yang datangnya daripada Allah. Kami dukung pada saat ini di dalam doa gereja dan jemaat Tuhan untuk tetap ada di dalam penggembalaan Tuhan Sang Kepala Gereja. Tetaplah kami sekalian sehati sepikir di dalam Tuhan. Tetaplah kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di tengah-tengah pergumulan persoalan hidup kami, kami percaya bahwa Tuhan setia ada di pihak kami. Sehingga jemaat Tuhan terus dibangun untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan ini. Kami serahkan setiap keluarga yang percaya dalam tangan Tuhan. Ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak. Tetaplah kiranya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga. Sehingga segala hal yang kami hadapi, baik suka duka dalam kehidupan ini, kami hadapi bersama kuasa Tuhan yang heran dan tiada terbatas itu. Damai sejahteralah kiranya kami Tuhan. Kami serahkan juga setiap pekerjaan dan usaha kami dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan pandemi ini kami percaya Tuhan tidak terlupa memberkati kami, sehingga kami tetap senantiasa boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang terbaik dan sempurna dalam hidup ini. Dan kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap harapan, setiap rencana kami, Tuhan selidiki dan jadikanlah seperti yang Tuhan inginkan, yang terbaik dalam hidup kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas sukacita demi sukacita yang terus Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang bertambah usia. Selamat berbahagia yang bertambah usia pernikahan. Tetap kiranya sehat kuat di dalam Tuhan, menerima karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Kami mendukung dalam doa sekalian jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Terkhususnya Ananda Pupe yang ada dalam masa pengobatan di rumah sakit yang ada di Banjarmasin. 2 kali seminggu harus melewati cuci darah. Kami mohon jamahan daripada Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kami mohon Tuhan bekerja dengan segala kemuliaan untuk memberikan kesembuhan atasnya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kami dukung dalam doa ibunda yang terkasih Rakasiana, yang dalam masa usia tua bahkan dalam kelemahan pada saat ini terbaring di pembaringan. Kami mohon Tuhan raih rangkul di dalam kasih Tuhan untuk tetap merasakan damai sejahtera. Melalui pergumulan sakit penyakit di masa tua ini, biarlah Tuhan tetap senantiasa memberikan kekuatan pengharapan iman dalam kehidupan beliau. Kami percaya pula tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kami serahkan yang lemah, yang letih lesu, yang berduka cita, untuk senantiasa disegarkan, dikuatkan, dan dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan setiap pergumulan persoalan dalam kehidupan kami, kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan sedang bekerja di dalam kami Tuhan, untuk senantiasa menyediakan kelepasan sesuai dengan cara dan waktu Tuhan yang tepat dan terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang memasuki usia indah, tetap diberkati, masa tua dijamin oleh Tuhan, berbuah dan segar. Bagi janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang yang terlupakan,
Tuhan tetap juga memberikan kekuatan penghiburan, berkat-berkat yang terbaik dalam kehidupan masing-masing. Tetap menikmati segala karunia, tambah karunia daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah kami, dan kehidupan kami selanjutnya kami letakkan dalam tangan Tuhan. Tak tahu pasti kami yang terjadi Tuhan, tapi satu hal yang kami imani, Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Setia menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kami berikutnya. Dan kami yakin di dalam Tuhan ada berkat-berkat yang terbaik dan sempurna menanti dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Allah. Kami naikkan doa permohonan kami di dalam satu nama yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mempersembahkan persembahan kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dengan diiringi nyanyian Tumet Leot Ungkup nomor 13, bait 1 sampai bait yang kedua, Tawat Hormat. Kita peredar persembahan syukur kita. Uras tekang anyu
Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama dengan sekalian orang yang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.